Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jali ma'nan. Nah, pada bayan hadza sudah kita jelaskan ini, yaitu isim dan fi'il, definisi dan pembagiannya. Nah, hendak ya Arham, udhkur ta'rif al-ism. Aqsamuhu isim terbagi berapa? 3. Yang qasimilah thalathati aqsam. طيب عرف دانيال، عرف المفرد والمثنى والجمع مذكر. أيوة. مفرد مثنى مثنى أكثر من 2. ما دل على بزيادة dari tanwin. Nah, al-jama' mudzakkar والنون. طيب عندك يا يحيى جمع مؤنث. طيب ثم عندك يا خليل جمع تكسير على أكثر من 2 أو مع تغير في صورة مفرده. طيب هذا جمع التكسير. طيب واسم فعل عندك الزام، ايش فعل؟ الحدث اصطلاحا اقترنت بأحد الأزمنة 3 3. Nah, عندك يا عبد المصور عندك فعل ماضي مضارع أمر، اذكر. طيب وفعل الأمر ما بيناه، وصلنا إلى فعل الأمر. طيب وفعل الأمر هو ما دل على حدث يقع أو عفوا ما دل على حدث يطلب وقوعه بعد زمن تكلم أو استمراره. هو ما دل على حدث
yutlabu wuqu'uhu ba'da zaman takallum atau istimraruhu. Tamam. Taib. Fil amr adalah kata kerja yang diminta terjadinya, diminta untuk terjadi setelah waktu pembicaraan. Atau diminta keberlanjutannya, istimrar, terus menerus dilakukan, atau diminta terus menerus dilakukan. Jadi fil amr itu ada dua bentuk. Sesuatu yang belum ada diminta untuk terjadi, ya, belum terjadi, diminta untuk terjadi. Seperti apa? Misalnya, aslim ya kafir, wahai kafir, masuklah ke dalam Islam. Kan masih kafir ini, waktu kita aja bicara dia masih kafir. Nah, kita minta agar dia masuk ke dalam Islam. Berarti ini meminta sesuatu yang tadi belum terjadi, diminta agar diwujudkan setelah waktu pembicaraan. Paham ya? Dan ini kebanyakan fil amr. Anak-anak lagi main-main atau duduk, kita suruh ambil air, kita suruh ini itu, belum terjadi, kemudian disuruh untuk diwujudkan. Paham ya? Belum belajar, kita suruh belajar. Nah, tapi kadang fil amr dia yutlabu istimraruhu, diminta untuk terus menerus. Ini perlu diingat terus, karena ini kadang orang bisa menyimpang gara-gara ini. Kalau dia pahami fil amr itu kata kerja perintah saja, yang tadinya tidak ada kemudian disuruh untuk diwujudkan, ini bisa menyimpang. Kalau dia pahami maknanya cuma satu. Tapi kalau dia pahami maknanya bahwa fil amr itu ada dua, ada yang belum terjadi diminta terjadi, dan ada yang kedua, yaitu sudah terjadi tapi diminta istimrar, diminta dilanjutkan dan ditingkatkan, maka dia akan bisa memahami misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah engkau kepada Allah. Kalau yang terpaku pada satu saja bahwa fil amr itu tadinya belum ada disuruh untuk diadakan, maka dia bilang, wih, berarti nabi sebelumnya belum bertakwa ini. Buktinya disuruh bertakwa sama Allah. Dia samakan. Misalnya ketika kita lihat orang zalim misalnya, kita nasihati ittaqillah, dia samakan khitab ini dengan khitab kepada Nabi. Kalau kita lihat misalnya orang zalim, orang nakal misalnya, pencuri atau apa, kita bilang ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Atau kita bilang kepada orang kafir seperti itu. Dia samakan khitab ini dengan khitab kepada Nabi. Kenapa? Karena dia pahami bahwa fil amr itu hanya satu saja, mengadakan sesuatu yang belum terjadi. Padahal firman Allah ini, wahai Nabi bertakwalah kepada Allah, maknanya apa? Diminta untuk teruskan ketakwaanmu, diminta istimrar. Wahai Nabi, teruslah bertakwa dan tingkatkan ketakwaan. Paham ya? Nah, begitu pula firman Allah di ayat yang lain, ini lebih tegas. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, diseru dengan keimanan. Berarti Allah sebut mereka ini sudah beriman. Tapi bersamaan dengan itu apa kata Allah? Aminu billah, diperintah lagi beriman. Apa maksudnya? Tadi Allah sebut mereka sudah beriman. Kenapa diperintah lagi beriman?
Bagi orang yang mengira fil amr itu mengadakan sesuatu yang belum ada, dianggap ayat ini bertentangan. Ya kan? Tadi dia panggil dengan keimanan. Setelah itu dia suruh beriman. Iya. Padahal fil amr itu maknanya ada dua. Satu, mengadakan atau mengerjakan yang diminta untuk terjadi sebelumnya belum ada. Yang kedua adalah diminta untuk istimrar. Jelas ya? Maka firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, itu apa? Wahai orang-orang beriman, teruslah beriman kepada Allah, terus tingkatkan istiqomah dan tingkatkan keimananmu. Itu maknanya. Jelas ini ya? Nah, itu definisi fi'il amr. Kemudian kita beralih ke harf. Apa itu harf? Harfun jali ma'nan. Harf itu terbagi dua. Sebelum kita definisikan, harf itu terbagi dua. Ada huruf yang jali ma'nan, datang dengan makna, ada maknanya. Ada yang tidak ada maknanya, yaitu huruf hijaiyah. Makanya para ulama membagi harf itu ada dua, huruful ma'ani dan huruful mabani. Huruf yang ada maknanya, dan ini yang dibahas di nahwu. Makanya penulis berkata, wa harfun ja'a lima'nan. Ini yang dibahas di nahwu, huruful ma'ani. Yang kedua huruful apa? Mabani. Huruf yang menjadi bangunan penyusun kosakata. Huruf yang menjadi apa? Penyusun kosakata. Misalnya Zaidun, ini kan tersusun dari beberapa huruf hijaiyah, zai, ya, dan dal. Ini tidak ada artinya dia. Tidak ada artinya. Huruf hijaiyah, kalau dia murni huruf hijaiyah, tidak ada artinya. Kecuali misalnya hamzah, tapi hamzahnya istifham, itu sudah ada artinya. Dia ada maknanya. Walaupun mirip dengan hamzah huruf hijaiyah. Sama juga waw sumpah, waw atof, mirip juga dengan huruf hijaiyah biasa. Tapi ini sudah ada maknanya. Waw sumpah bermakna demi, waw atof bermakna dan. Begitu pula fa mirip dengan huruf hijaiyah biasa, tapi dia sudah ada maknanya. Jadi kalau huruf hijaiyah biasa itu tidak ada maknanya sama sekali. Kalau huruf al-ma'ani seperti huruf al-ataf, huruf apalagi al-jar, huruf inna dan saudarinya, inna wa akhwatuha, itu semua huruf. Kemudian nawasib, an, lan, idzan, kai, huruf. Lam, lamma, alam, alamma, lam amr, la nahi wa du'a, itu semua apa? Huruf. Huruf nida itu huruf. Harful jawab seperti na'am, la, itu huruf. Paham ya? Na'am itu huruf dia. Taib. Huruf sumpah itu huruf. Nah, dan yang kita bahas di sini apa tadi? Huruf ma'ani. Karena itu beliau berkata, harfun jali ma'nan, huruf yang ada maknanya. Apa definisi harful ma'ani? Huruful ma'ani. Huruful ma'ani definisinya adalah seperti yang disebutkan oleh para ulama, huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Dia adalah kosakata yang menunjukkan sebuah arti, sebuah makna yang bisa dipahami jika bersambung dengan kosakata lain. Fi ghairiha artinya apa? Fi ghairiha saya sudah jelaskan tadi pagi. Dia bisa dimengerti maknanya kalau bersambung dengan kosakata lain. Jadi fi, di ini tidak akan bisa dipahami kecuali bersambung dengan isim. Fil bait, fil masjid, di rumah, di masjid, dan seterusnya. Kalau
Lam misalnya, lam bermakna tidak atau belum. Tidak bisa dipahami kecuali bersama dengan fi'il mudhari. Lam yadkhul, belum masuk. Lam yakhruj, belum keluar. Lam yadhhab, belum pergi. Paham ya? Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, harus bersama dengan kosakata lain untuk membuat maknanya itu bisa dipahami. Jelas ya? Itu harfun ja'a li ma'nan. Itu definisinya. Selesai pembahasan ini. Antum sudah tahu isim, definisinya, fi'il, harf, pembagiannya, sudah lengkap semua. Serta juga definisi-definisinya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tanda-tanda isim, fi'il dan harf. Perhatikan, kan kosakata bahasa Arab itu hanya tiga. Penyusun kalam Arab itu tiga. Isim, fi'il, harf. Isim, fi'il, harf. Antum sudah kenal ini, apa itu isim atau pembagiannya apa saja, ya kan? Kemudian apa tadi sudah, definisinya sudah, pembagiannya sudah. Kemudian sisa bagaimana cara membedakan satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, Waalaikumsalam. Taib. Nah, bismillah. Kita lanjutkan lagi. Jadi setelah kita mengetahui definisi isim, fi'il, harf, pembagian isim, fi'il, harf, maka yang selanjutnya adalah bagaimana caranya kita membedakan satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara kita membedakan satu dengan yang lainnya? Bagaimana cara membedakan isim, fi'il dan harf? Jelas ya? Kata beliau, fal ismu yurafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba'u wat ta. Maka isim itu bisa diketahui dengan tanda-tanda berikut. Yang pertama kata beliau, bil khafdi. Bisa diketahui dengan al khafd. Apa itu khafd di sini? Untuk kasih catatan, khafd di sini adalah al kasratu. Al kasratu wa ma naba anha allati sababuha al amilu. Yang dimaksud dengan khafd adalah kasrah dan pengganti kasrah yang disebabkan oleh amil. Yang disebabkan oleh amil. Jadi kasrah yang disebabkan oleh amil. Tahu amil? Nah? Tahu amil lazim? Nah? Amil itu faktor yang merubah harokat akhir sebuah kata. Jadi misalnya bait. Baitun, ya, kemasukan fi, maka fi ini menjadi faktor perubah kata bait. Tadinya dhamma menjadi kasrah, maka ini dinamakan amil. Ini amil namanya. Yang merubah harokat ini amil. Yang merubah keadaan akhir itu namanya amil. Ada amil rafa, ada amil jer, ada amil nasab. Kalau amil jer seperti huruf jer. Kalau amil rafa seperti fi'il ja'a Zaidun. Jadi kalau ditanya siapa yang merafa Zaid, ini amilnya.
ini apa? Amilnya. Amil nasab seperti inna dan sesadarinya. Inna Zaidan. Kalau ditanya kenapa Zaidan dibaca nasab, kenapa bukan jer saja, kenapa bukan rofa saja? Jawabannya karena inna, ini amilnya. Ini amil jer, amil rofa, amil nasab, amil semua ini. Tapi kasro itu, khafat itu adalah kasro yang disebabkan oleh amil. Nah seperti ini, kasro yang disebabkan oleh amil. Kenapa begitu? Kenapa dikatakan kasro yang disebabkan oleh amil? Untuk mengeluarkan ada kasro dalam bahasa Arab yang bukan disebabkan karena amil. Seperti apa? Seperti haitsu. Lihat haitsu. Dalam bahasa Arab, haitsu ini bisa 3 bacaan. Bisa haitsu, haitsa dan haitsi. Ini kasronya apa? Syahid kita, titik pembahasan kita. Ini kasro bukan gara-gara amil, tapi melainkan apa? Kasro ini adalah sisi-sisi bahasa Arab. Bisa mereka baca, terserah mereka mau baca dhamma, mau baca fathah, mau baca kasro. Beda dengan yang ini. Kasro yang ini dia disebabkan amil. Sementara ini misalnya pakai haitsi misalnya. Haitsi. Antum bilang jaa Zaidun apa? Ji'tu haitsu jaa, haitsi jaa Zaidun. Ji'tu haitsi jaa Zaidun. Dia di sini apa? Tidak ada amil jer. Tiba-tiba kasro. Ya. Berarti kasronya ini apa? Bukan karena amil. Bukan karena amil, tapi karena memang diizinkan secara bahasa Arab bisa dibaca musallas, bisa dibaca 3, dhamma, fathah dan kasrah. Yang kita inginkan bukan yang seperti ini, bukan seperti ini, yang seperti ini yang kita inginkan. Kasro atau pengganti kasro yang disebabkan oleh amil. Pengganti kasro itu pada isim musanna. Misalnya apa? Zaidani. Isim apa ini Azam? Tadi pagi isim musanna, 2 orang bernama Zaid. Ini kan kalau masuk fi misalnya atau min huruf jar juga, dia akan berubah ini alif ini menjadi ya kan? Zaidai ini alif menjadi ya. Ini yang dimaksud dengan pengganti kasro. Iya ini. Pengganti kasro dia. Dia dijer dengan tanda ya. Kalau rofa dia tandanya alif. Kalau jer dan nasab tandanya ya. Inilah pengganti kasro. Nah, nanti akan dipelajari di alamat i'rab. Ini baru kita masuk di pembahasan cara membedakan isim, fi'il dan harf. Jadi apa makna khafat di sini? Khafat di sini adalah kasro atau penggantinya. Hanya yang biasanya yang dipakai itu kasronya saja. Kasronya saja yang dipakai menjadi tanda isim. Sebab itu yang mudah. Jadi al-khafat huwa al-kasratu wa ma naba anha allati sababuha al-amil. Kasrah atau penggantinya yang disebabkan oleh amil. Sehingga perhatikan, kalau ada kosakata dalam bahasa Arab, antum baca misalnya Al-Quran, baca hadis, baca buku-buku para ulama, antum ketemukan ada kasro pada sebuah kosakata. Di kasro huruf terakhirnya, ini kasro ini didapati di huruf terakhir. Ada kasro di huruf terakhirnya. Untuk baca Al-Quran, ada kasro di huruf terakhirnya. Sebuah kosakata di kasro huruf terakhirnya. Antum baca hadis,
sebuah kosakata di kasrah huruf terakhirnya. Berarti antum hukumi kosakata itu sebagai apa? Isim, fi'il atau harf? Isim. Antum baca misalnya mulai dari awal Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Bismi. Oh ini isim ini pasti. Kenapa? Kasrah. Allahi, Bismillahi. Allah isim lagi. Kasrah. Hah? Bismillahirrahmani. Kasrah juga, isim juga. Ar-Rahimi. Kasrah juga. Berarti kasrah semua di situ. Sehingga dihukumi apa? Isim semua. Kecuali bi tentunya dia huruf jar. Taib. Lanjut lagi. Antum baca alhamdulillahi. Oh, lillahi. Allahi di situ apa? Isim. Rabbi. Oh, isim lagi. Rabbil alamin. Ar-Rahmani isim. Ar-Rahimi isim. Maliki isim. Yaumi isim. Ad-Dini isim. Kasrah itu semua ujungnya. Jadi tanda mengenal isim salah satunya dengan dilihat adanya kasrah di mana? Di huruf terakhirnya. Jadi kalau ada kosakata huruf terakhirnya di kasrah, maka kemungkinan besar dia isim. Dihukumi bahwa dia isim. Jelas ya? Ya. Lihat dengan mengetahui tanda isim itu sudah banyak antum deteksi. Oh ini isim, ini bukan isim, ini isim, ini bukan isim. Tanwin kedua. Tanda isim yang kedua adalah adanya tanwin di akhir juga. Saya kira semuanya kalau sudah bisa baca Al-Quran sudah tahu apa itu tanwin. Iya. Ya Raham. Tanwin sudah tahu ya? Ada berapa tanwin? Hah? Ini kan di tajwid. 2 atau 3? Apa tanwin? Bukan, di tajwid, tidak ada tanwin. Tanwin, dhammatain, fathatain, kasratain. Tanwin dhamma, tanwin fathah, tanwin kasrah. Ya, 3 kan? Nah, itu tanwin. Nah, kalau jenis-jenis tanwin, paham ya? Kalau jenis-jenis tanwin banyak. Ada sekitar 10 atau 12 sekitar itu. Ada tanwin tamkin, tanwin tangkir, tanwin iwad, tanwin muqabalah, tanwin darurah, tanwin tarannum. Ya, banyak bentuknya. Jelas ya? Sekarang yang kita bahas tanwin yang kita tahu tanwin. Bukan jenis-jenisnya dulu. Kita mengenal apa itu tanwin. Oh, tanwin itu kalau dalam penulisan harokat biasanya di harokatnya, ya kan? Fathatain, dhammatain, kasratain. Jadi kalau ada kosakata tanwin di tanwin, maka kosakata itu dihukumi sebagai isim. Sebagian ulama mendefinisikan tanwin, tapi kadang sesuatu yang jelas tidak butuh definisi kalau sudah jelas. Paham ya? Mereka katakan tanwin itu adalah nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhiral ismi khattan wa tufariquha lafzan. Istighnaan wa tufariquha khattan lafzan istighnaan bitakrori syaklati inda dhabti bil kalimah. Itu definisi yang mereka sebutkan tentang tanwin. Tapi sebenarnya definisi justru membuat kita sulit memahami. Begitu. Kadang sesuatu yang jelas itu kalau didefinisikan tambah samar. Tambah samar. Padahal tujuan definisi apa? Tujuan mendefinisikan sesuatu, menyebutkan pengertian dari sesuatu. Apa tujuannya? Supaya makin jelas, ya kan? Jadi kalau ada sesuatu didefinisikan justru tambah tidak jelas, lebih baik jangan didefinisikan. Karena itu kata Ibnul Qayyim, itu mahabbah, cinta itu tidak usah didefinisikan, sudah semua orang paham. Justru kalau didefinisikan, cinta itu makin kabur maknanya. Cinta itu adalah perasaan hati begini-begini. Makin panjang definisinya makin kabur maknanya. Paham ya?
Sama seperti kadang ahli nahwu mendefinisikan ams kemarin. Apa itu ams? Katanya ams itu al-yaumal ladzi qabla yaumik. Ams itu adalah harimu hari sebelum harimu saat ini. Ya. Padahal sudah jelas sebenarnya. Kadang sesuatu yang jelas kalau definisikan tidak bagus. Justru kedengaran tidak bagus. Sama orang mau definisikan api, air, tidak butuh didefinisikan karena sudah saking masyhurnya di tengah masyarakat. Jelas ya? Jadi kalau yang masyhur-masyhur tidak usah kita definisikan. Begitu Pak, alif lam. Semua orang paham, insyaallah. Taib. Intinya tadi kalau ada di sebuah kosakata ada tanwin di ujungnya. Tanwin dhamma, tanwin fathah, tanwin kasrah, ya. Kita kenal dan dhammatain, fathatain, kasratain. Berarti kosakata itu adalah apa? Isim. Ketiga, wa dukhulil alif wal lam. Bisa diketahui isim itu dengan adanya alif lam di awalnya. Nah, ini tanda yang ada di awal. Kalau dua tadi tanda yang ada di akhir. Kasrah ada di akhir, tanwin ada di akhir. Paham ya? Misalnya Zaidun, tanwinnya, tanwin tadi sebelum kita contohkan. Zaidun, Muhammadun, rajulun, ra'aitu, jaa rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Itu tanwin semua, berarti rajul di situ adalah isim. Yang ketiga masuknya alif lam di akhir di awal ya, di depan, bagian depan sebuah kosakata. Jadi kalau ada alif lam di awal sebuah kosakata, mengawali sebuah kosakata, maka kosakata itu dihukumi sebagai isim. Wa hurufil khafdi. Ya, alif lam dengan berbagai jenisnya, terserah mau alif lam syamsiyah, qamariyah yang antum belajar di tajwid. Semua bentuk alif lam. Maka dia adalah tanda isim. Nah, wa hurufil khafdi. Dan tanda yang keempat untuk isim adalah huruf khafat atau nama lainnya hurufil jar. Huruf jar. Ketika beliau menyebutkan huruf jar, beliau ingin memperkenalkan apa itu huruf jar. Tapi beliau tidak sebutkan definisinya. Tapi memperkenalkan sesuatu dengan apa? Dengan contohnya. Nah, ini sebagian metode ditempuh para ulama. Ketika menjelaskan sesuatu kepada seorang, kadang mereka pakai definisi, perhatikan. Kadang mereka pakai definisi untuk menjelaskan kepada orang lain. Kadang juga memakai contoh, menggunakan contoh. Iya. Ketika sebagian ulama ditanya, apa itu taghut? Oh, taghut itu, dia bilang kuhan. Sebagian ahli tafsir, dia bilang taghut itu adalah dukun. Ini menjelaskan sesuatu dengan contoh. Salah satu contoh dari taghut adalah dukun. Bukan artinya definisi taghut dia adalah dukun, bukan. Tapi contoh. Nah, sama juga kalau antum ditanya anak kecil banyak tanyanya, banyak dia ingin tahu sesuatu, dia tanya antum, apa itu kue? Apa itu kue? Antum angkatkan donat. Oh, ini kue. Karena salah satu jenis kue adalah donat, salah satu contohnya. Paham ya? Dia langsung paham atau tidak? Dia langsung paham. Jadi kadang menjelaskan sesuatu kepada seorang itu dengan contoh. Kadang pakai definisi, kadang pakai contoh. Makanya beliau langsung mencontohkan. Oh, huruf khafat itu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba yang dibaca bi kalau di prakteknya, kaf dibaca ka, lam dibaca li, wa huruful qasam, dan bagian dari huruf jar juga adalah huruf sumpah. Paham ya? Huruf sumpah bagian dari huruf jar. Apa saja itu huruf sumpah? Waw, ba, dan ta. Taib.
Sebenarnya di sini bukan tempatnya untuk membahas huruf jar. Sebenarnya bukan pembahasannya sekarang huruf jar. Menyebutkan huruf jar secara rinci bukan. Nanti dia di pembahasan majrurat atau makhfudat di akhir kitab. Makanya nanti beliau akan sebutkan ulang ini semua. Huruf jar yang boleh sebut di sini, beliau sebut lagi di akhir. Karena memang sebenarnya pembahasannya di akhir, di pembahasan makhfudat. Kan marfu'at dulu, baru mansubat, baru makhfudat. Di akhir dia. Tapi kenapa beliau sebut di sini huruf jar? Nah, tadi untuk mendefinisi, untuk menjelaskan kepada para penuntut ilmu apa itu huruf jar. Beliau menjelaskannya dengan cukup memberikan contoh saja. Oh, huruf jar ini huruf jar itu min, seperti ila, seperti an, ala. Sehingga dengan itu para penuntut ilmu paham. Taib. Paham ya? Jadi ini bagaikan sisipan saja ini. Wahiyya min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba. Itu bagaikan sisipan untuk memperjelas apa itu huruf jar, huruf khafat. Intinya salah satu tanda isim adalah apa? Adanya huruf jar, huruf khafat di mana? Di depannya. Di depannya. Sama dengan alif lam di depan juga. Kalau khafat dan tanwin berada di mana? Dia di akhir. Kalau alif lam dan huruf jar berada di awal. Jadi ada dua tanda di awal, ada dua tanda dia di akhir untuk isim. Nah, sekarang selesai. Ada 4 tanda isim yang boleh sebutkan. Ini bukan pembatasan, masih ada lagi tanda-tanda yang lain. Nanti disebutkan di Mutammimah, di Qatronada ada namanya isnad ilai atau hadis anhu. Nanti di Ibnu Aqil, di Alfiyah Ibnu Malik ada satu lagi. Salah satu tanda isim adalah nida, dimasukkan oleh huruf nida. Huruf ya Muhammad. Ya Muhammad isim karena ada huruf nida. Ya Allah, ya Rabb. Paham ya? Nanti akan disebutkan di buku-buku selanjutnya. Sekarang antum fokus pada 4 ini. Antum hafal 4 ini, hafal betul-betul hafal bahwa tanda isim itu ada khafat. Apa itu khafat? Yaitu kasrah atau penggantinya, tanwin, masuknya alif lam, dan huruf jar. Apa itu huruf jar? Itu contoh-contohnya disebutkan oleh penulis. Min dari, ila ke atau kepada, an dari juga, wa ala atas, fi di atau di dalam atau pada, rubba. Rubba itu ada 2 maknanya. Kadang taklil bermakna jarang, kadang taktsir bermakna sering. Sering. Tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya. Kalau dikatakan misalnya rubba rajulin karimin, laki itu, di situ cocoknya jarang. Kalau di zaman sekarang kita katakan jarang saya menjumpai lelaki yang mulia. Tapi kalau misalnya rubba rubba mujtahidin, misalnya rubba mujtahidin muflihun misalnya. Di situ cocoknya apa? Sering, taktsir. Atau najihun, rubba mujtahidin najihun. Nah, sering kali orang yang sungguh-sungguh itu dia berhasil. Paham ya? Rubba mujtahidin najihun. Sering kali orang yang sungguh-sungguh dia berhasil. Jadi tergantung konteks. Ada berapa makna rubba? Ada 2. Taib. Wal ba. Kalau huruf min ada banyak juga maknanya ya. Tapi bukan sekarang penjelasannya, bukan tempatnya sekarang. Nanti pada waktunya insyaallah. An juga, ila juga ada semua huruf jar itu maknanya lebih dari 1. Tidak ada yang maknanya cuma 1. Semua huruf jar maknanya lebih dari 1. Ya. Hanya saja sekarang belum tempatnya untuk dijelaskan. Ba, apa arti ba? Bi dengan kaf seperti semisal, seakan-akan.
Wal lam, lam li dibaca li kalau di prakteknya. Lillahi, li Zaid. Dan lam ini kalau dia masuk pada dhamir berubah menjadi la. Li Zaid kalau masuk pada dhamir menjadi lahu, lahum, ya kan? Kalau masuk pada isim biasa, isim zahir, dia li Zaid, li Muhammad, li Amr, li. Tapi kalau masuk di dhamir, dia la terus, di fathah terus. Lahu, lahum, lahuma, ya kan? Laka, lakum, lakum. Kecuali dhamir ya mutakallim, jadi li pasti karena munasabah. Iya. Karena penyesuaian li. Jelas ini ya? Dan huruf sumpah. Huruf sumpah itu bagian dari huruf jar. Termasuk dari huruf jar adalah huruf sumpah. Seperti apa? Waw, ba dan ta. Ini semuanya maknanya sumpah, bermakna demi. Bermakna apa? Demi. Dan kalau dari segi penggunaannya yang paling luas cakupannya adalah ba. Kalau dari segi penggunaannya paling luas cakupannya apa? Ba, paling luas. Kenapa ba? Karena ba itu bisa masuk pada isim zahir, bisa juga masuk pada isim dhamir. Antum bilang billahi, birrahman, bil aziz, bisa. Semua isim zahir. Secara bahasa Arab, dengarkan baik-baik. Secara bahasa Arab, huruf sumpah itu, huruf sumpah bi bisa masuk pada semua isim zahir. Walaupun nama-nama makhluk secara bahasa. Tapi secara pembahasan akidah, kaum muslimin atau manusia dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah. Paham ini? Kan bi huruf sumpah itu semua huruf zahir dia bisa masuki. Termasuk nama-nama makhluk, sifat makhluk bisa. Tapi kalau secara akidah kita dibatasi, tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Dengan nama Rasul, makanya demi Allah, demi Rasulullah itu batil. Tidak benar sumpah seperti itu. Itu termasuk dari syirik asghar. Paham ya? Ya, bersumpah dengan nama Allah atau sifat Allah. Jadi secara bahasa Arab tidak boleh bersumpah, bi itu masuk pada semua isim zahir. Adapun secara akidah bi itu hanya bisa digunakan, ba sumpah itu hanya bisa digunakan pada nama dan sifat Allah. Begitu pula waw. Waw, dia bisa masuk pada semua isim zahir. Cuma kekurangannya waw itu tidak bisa masuk pada dhamir. Kalau bi tadi bisa. Bisa antum bilang bika ya Allah, demi engkau ya Allah. Bisa dalam bahasa Arab, bika. Paham ya? Bika ya Allah. Tapi kalau waw tidak bisa waka, tidak bisa. Paham ya? Berarti luas mana cakupannya? Bi atau waw? Bi lebih luas. Bisa dhamir, bisa zahir. Isim zahir, paham ya? Isim zahir. Isim zahir itu isim biasa. Isim kolam, kitab itu isim zahir. Lawannya dhamir. Semua yang bukan dhamir berarti zahir. Dhamir paham kan? Dhamir paham. Kalau paham dhamir, paham zahir. Karena zahir itu lawan dari dhamir. Baik. Kemudian, tapi kalau dari sisi penggunaan, mana yang sering? Kalau tadi mana yang luas cakupannya? Kalau keluasan cakupan mana yang luas? Bi. Kemudian urutan kedua waw. Urutan ketiga itu yang paling sempit cakupannya adalah ta. Karena ta ini hanya bisa masuk pada 3 kosakata dalam bahasa Arab. Ta Rabbil Ka'bah, Rabbil Ka'bah, Tallah, dan Tar-Rahman. Itu pun Tar-Rahman ini jarang sekali dengar dari orang Arab. Yang paling sering Tarabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, itu Allah. Dan Tallahi, demi Allah. Tar-Rahman, demi Rahman. Itu pun Tar-Rahman jarang. Paling sempit cakupannya apa? Ta. Itu kita berbicara dari segi cakupan.
Tapi kalau kita berbicara dari segi sering, yang mana sering digunakan, maka yang paling sering digunakan adalah waw. Yang paling sering digunakan adalah waw. Makanya antum sering dengar wallahi, wallahi, wa rabbika. Paham ya? Nah, jadi bedakan tinjauan. Kalau ditinjau dari sering penggunaan seringnya penggunaannya, maka yang paling banyak adalah waw. Tapi kalau ditinjau dari keluasan cakupan, maka yang paling luas adalah bi. Taib. Sekarang sebelum kita pindah, kita simpulkan dulu. Kalau ada di sebuah kosakata itu ada 3 isim fil harf, ya. Kalau ada di sebuah kosakata ada salah satu dari 4 tanda ini, salah satunya saja, ada khafat atau ada tanwin atau ada alif lam atau ada huruf jar, maka itu sudah cukup kita hukumi bahwa kosakata itu adalah isim. Satu saja sudah cukup. Satu bukti saja sudah apa? Cukup. Bagaimana lagi kalau 2 tandanya? Bagaimana lagi kalau lebih dari 2? Karena kadang satu isim lebih dari 2 tandanya. Misalnya ini fi baitin, berapa tandanya situ? 3 kan? Fi huruf jar, kasra, tanwin. Ya kan? Fi, kasra, tanwin. Kan ini kasra yang pengulangan harokat itu tanwin. Berarti 3 tanda. Ya. Apalagi? Billahi. Berapa tanda itu? 3. Bi, al, asal. 3 tanda. Kadang 2 saja. Misalnya jaa Zaidun, berapa tandanya? Oh, kalau Zaidun 1 ya. Jaa Zaidun 1. Jaa Zaidun. Kalau gulamu Zaidin, berapa tandanya? 2 saja, kasra dan tanwin. Iya. Kalau misalnya bil kolam, apa bil kolami? Apa? 3. Bil kolami 3. Apa yang 2? Apalagi yang 2 misalnya? Ismullahi. Berapa itu? Tandanya Allah bahwa dia isim. 2, kasra sama alif lam. Ya. Jadi kadang 1 saja. Seperti jaa Zaidun 1 saja. Kadang 2 seperti gulamu Zaidin. Atau ismullahi, Allahi 2. Kadang lebih dari 2. Jadi kalau 1 saja sudah cukup kita hukumi sebagai isim, apalagi kita dapatkan lebih dari 1. Ada 2 bukti, 3 bukti bahwa dia isim, maka kita lebih yakin lagi bahwa dia pasti isim. Baik. Antum hafal 4 itu, antum hafal. Kemudian kita tambah tanda-tanda fiil dan tanda-tanda harf. Ini gampang. Tsumma qala rahimahullah wal fi'lu yurafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nits sakinah. Dan fi'il diketahui dengan tanda berikut. Apa itu? Bi kode. Dengan adanya kode. Di mana dia? Kode di mana? Di depan atau di belakang? Di depan. Kode. Kode ini apa makna kode? Tergantung ya. Nanti dia masih fil madhi atau fil mudhari. Kalau fil madhi tahqiq takrib. Tahqiq qad safara Zaidun. Sungguh Zaid telah bersafar. Ini tahqiq.
Kalau takrib, kode qomatis shalah. Salat segera ditegakkan. Di situ bukan sungguh, karena salat kan ketika orang iqamah, dia mengumandangkan iqamah. Ketika dia mengumandangkan iqamah, sudah salat atau belum? Baru mau salat. Makanya diterjemah apa? Kode qomatis shalah. Salat segera ditegakkan. Berarti kode di situ bermakna takrib. Takrib dari kata kurb, dekat, sebentar lagi. Iya. Kalau dia masuk di fi'il mudhari, maknanya 3. Takthir, taklil, dan tahqiq. Kadang bermakna tahqiq. Biasanya bermakna takthir dan taklil. Takthir misalnya apa? Seperti contoh yang tadi mirip. Kodeyan jahul mujtahidu. Orang yang mujtahid bersungguh-sungguh, dia pasti apa? Dia seringnya apa? Sering takthir. Takthir kan banyak, berarti sering. Orang yang sungguh-sungguh sering berhasil. Kodeyan jahul mujtahidu. Situ kode bermakna takthir. Kedua, kode bermakna taklil. Contoh, kode yasdukul kadzubu. Kadang pendusta itu berucap jujur. Kadang pendusta berucap jujur. Kadang. Memang seringnya dia berdusta, tapi kadang juga jujur. Atau misalnya contoh lain, kode yajudul karimu. Kode yajudul bakhilu. Kadang orang seke, orang bakhil, kikir, itu apa? Kadang juga dia memberi. Kadang berbuat dermawan juga, tapi kadang-kadang jarang. Di situ kode bermakna taklil, bermakna jarang. Kadang kode kalau masuk pada fi'il mudhari, untuk sudah tulis ya, pada fi'il mudhari ada 3. Takthir, taklil, dan tahqiq. Kapan itu bermakna tahqiq? Kode masuk pada fi'il mudhari kalau dia biasanya masuk pada sifat Allah. Misalnya, kode naro taqalluba wajhika fis sama. Kode naro kan ro'a yaro. Naro pakai nun mudhara. Naro. Apakah kita katakan artinya adalah Allah berfirman, kadang kami melihat wajahmu ya Muhammad berbola-balik ke langit. Kan tidak mungkin. Allah memiliki sifat apa? Kadang melihat, kadang tidak. Atau di firman Allah yang lain, qad ya'lamullah. Apakah mungkin kita terjemah kadang Allah mengetahui? Kan tidak mungkin. Ini batil. Dan mencacati sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ cocoknya apa? Kode bermakna tahqiq. Kita terjemah, sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke langit wahai Nabi Muhammad. Yaitu ketika minta untuk dirubah Ka'bah, kiblat ke arah Ka'bah. Dulu waktu kiblat di Masjidil Aqsa, Nabi sering berdoa, berbolak-balik wajahnya ke langit meminta kepada Allah supaya kiblat itu dirubah ke tempatnya semula sewaktu Nabi Ibrahim. Yaitu berkiblat di mana? Ka'bah. Akhirnya dikabulkan doanya. Yang tadinya di Baitul Maqdis dirubah ke kiblat semula. Kiblatnya para nabi. Allah katakan kode naro, sungguh. Di situ sungguh. Bukan kode di situ bermakna jarang atau sering. Bukan. Tidak cocok juga diterjemah sering. Kami sering melihat wajah. Berarti apa? Kalau sering kan artinya pemahamannya kadang juga tidak. Iya. Saya sering ke sana. Apakah artinya setiap saat? Tidak. Cuma sering. Misalnya saya sering ke sana tiap pekan. Iya. Bukan artinya saya tiap pekan di sana, tidak. Tapi kebanyakannya saya pergi. Kadang juga tidak. Di sini tidak cocok untuk terjemah sering juga. Karena kalau terjemah sering berarti kadang-kadang Allah tidak melihatnya. Qad ya'lamullah. Sering Allah mengetahui. Berarti kadang juga tidak mengetahui.
Nah, harus di situ diterjemah kode bermana sungguh. Dia pemastian, dia tahqiq. Sungguh Allah mengetahui, maha mengetahui. Jelas ya? Nah, kita kembali ke pembahasan pokok kita, bahwa kalau ada kosakata didahului oleh kode, maka kosakata itu dihukumi sebagai fiil, entah itu fiil madhi atau mudhari, yang jelas fiil. 2. Sin. Nah, sin itu apa? Nah, ini perlu didefinisikan. Sin itu adalah harfut tanfis, wa huwal mustaqbalul qarib. Sin itu adalah apa? Hah? Harfut tanfis. Huruf tanfis. Apa itu tanfis? Wa huwa mustaqbalul qarib. Tanfis itu artinya akan datang yang dekat. Akan datang yang dekat. Paham? Misalnya dikatakan sayusafiru Zaidun. Pakai sin. Sin itu kalau ditulis di dalam prakteknya pakai di fathah sa. Sayusafaru Zaidun. Zaid di situ diterjemah Zaid sebentar lagi akan berangkat safar. Kenapa? Karena sin bermakna mustaqbal qarib, akan datang yang dekat. Zaid sebentar lagi akan berangkat safar. Tapi kalau saufa yang ketiga, saufa dia bermakna apa? Harfu taswif. Harfu taswif, at-taswif. Wa huwal mustaqbalul ba'id. Harfu taswif. Apa itu taswif? Wa huwa mustaqbalul ba'id. Al-mustaqbalul ba'id. Taswif itu adalah akan datang yang jauh. Akan datang tapi masih jauh. Kalau dikatakan saufa yusafiru Zaidun, kita terjemah kelak. Kelak kan masih lama, berarti kelak Zaid akan berangkat safar. Nanti bisa juga diterjemah nanti. Nanti Zaid akan pergi bersafar. Ini saufa. Dia kebalikan atau lawan dari sin. Cuman itu asalnya. Cuman dalam Al-Quran kadang yang jauh dipakaikan sin. Kadang masih jauh tapi dipakaikan sin. Kenapa? Ini uslub dalam bahasa Arab untuk menegaskan bahwa dia pasti terjadi. Bukan sesuatu yang mustahil. Misalnya Allah katakan kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak. Mereka akan mengetahuinya. Pakai sin di situ, saya'lamun. Kadang Allah pakaikan saufa ya'lamun, tapi kadang juga saya'lamun. Padahal yang dimaksud adalah hari kiamat. Iya, kenapa pakai sin? Pakai sin padahal hari kiamat? Iya. Secara umum hari kiamat itu pakai saufa, ditabir dengan sesuatu yang masih lama. Tapi kadang dipakaikan sin untuk menggambarkan bahwa hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Bukan sesuatu yang mustahil terjadi sebagaimana yang disangka oleh orang-orang musyrikin yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Baik. Kita kembali ke titik pembahasan kita lagi. Kalau ada sebuah kosakata, diawali sin atau saufa, berarti kosakata itu adalah fi'il, dan pastikan bahwa fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Karena sin dan saufa ini khusus, tanda khusus untuk fi'il mudhari'. Beda dengan kode. Kode bisa masuk fi'il mudhari', bisa fi'il madhi. Tapi kalau sin dan saufa khusus fi'il
mudhari. Wa ta'i tanits sakinah, dan tanda yang keempat adalah ta perempuan yang disukun. Perempuan yang sukun. Timbul pertanyaan, kenapa dinamakan ta perempuan? Apa maksudnya ta perempuan? Ta perempuan maksudnya adalah ta ini menunjukkan bahwa pelakunya, fa'il atau naibul fa'ilnya adalah perempuan. Kan dia melekat pada fi'il ini, ta tanis sakinah, melekat pada fi'il, kata kerja. Ketika ada ta tanis sakinah, ta perempuan yang sukun, maka pelakunya bahasa lainnya apa? Fa'ilnya atau naibul fa'ilnya pasti perempuan. Misalnya, darabat Hindun kalban. Hindun memukul anjing. Di situ pelakunya siapa? Fa'ilnya adalah perempuan, Hindun. Kalau misalnya duribat Hindun, naibul fa'ilnya adalah perempuan. Duribat Hindun, Hindun dipukul. Kalau tadi dia yang memukul, itu fa'il namanya. Kalau duribat Hindun ini bentuk pasif. Duribat Hindun, Hindun dipukul, itu naibul fa'il namanya. Taib. Sudah? Ta tanis sakinah. Ta tanis, kenapa dinamakan tanis? Karena fa'il atau naibul fa'ilnya adalah perempuan. Tapi ingat, di perempuan di sini kadang perempuan betulan, hakiki, kadang juga majazi. Hakiki tahu ya, perempuan hakiki. Betul hakiki, betul-betul perempuan. Ada kelaminnya. Ada kelamin perempuannya. Kalau perempuan majazi, dia dihukumi perempuan tapi tidak ada kelamin. Madrasatun itu perempuan, tapi bukan, tidak ada kelaminnya, dia benda. Paham ya? Itu perempuan, itu namanya muannas apa? Majazi, majaz, hanya kinayah saja. Dia dihukumi perempuan. Matahari dihukumi perempuan, syamsun. Tapi tidak ada kelaminnya. Itu majazi namanya. Ada juga perempuan, kalau hakiki tadi apa? Ada kelaminnya. Kadang kelaminnya itu di bagian depan, kubul. Ada juga kelaminnya menyatu dengan duburnya. Seperti unggas, burung-burungan. Kan ayam, di mana kelaminnya ayam? Menyatu dengan pantatnya, duburnya. Makanya ayam itu kalau kawin keluar telur di situ juga. Tempat nya di situ, telurnya juga di situ. Satu lubang luarnya, tapi di dalamnya ada 2 jalur, ya kan? Untuk mungkin paham. Ada jalur telur, ada jalur tainya. Tapi lubangnya satu. Nah, itu tetap dinamakan apa? Hakiki. Yang jelas ada kelaminnya, walaupun kelaminnya di dubur, menyatu dengan duburnya. Paham ya? Jadi dajajatun itu muannas apa? Dajaja. Dajajatun, battotun. Muannas hakiki. Ya, kalau Anda tanya mana kelaminnya? Kelaminnya ada itu, cuma dia lubangnya menyatu dengan duburnya. Kalau anjing jelas berbeda lubangnya, ya kan? Kucing berbeda lubangnya. Sapi sudah jelas dia mau hakiki. Tapi yang kadang orang tertipu, bagaimana dengan unggas ini, burung-burungan ini? Kalau dicari lubang kelaminnya tidak ada bagian lain. Oh, ternyata dia di dalam. Apakah dihitung hakiki? Jawabannya tetap dihitung hakiki. Jelas ya? Nah, yang majazi itu tidak ada sama sekali kelaminnya, tidak ada sama sekali. Ada juga muannas. Muannas apa? Muannasnya lafzi. Nah, ini juga masuk, disinggung di situ. Failnya adalah muannas atau naibul failnya adalah muannas. Muannas lafzi itu lafadznya muannas tapi sebenarnya laki-laki. Seperti misalnya jamak taksir, ulama misalnya. Itu bisa pakai ta tanis dia. Qalat ulamaul Hanabilah misalnya. Pakai ta tanis enggak apa-apa. Karena dia jamak taksir itu dia dihukumi muannas.
Iya. Malaika misalnya, malaika. Malaika itu wa idh qalatil malaikatu pakai ta. Padahal malaikat itu bukan perempuan. Malaikat itu bukan perempuan. Iya, ya, bukan perempuan malaikat. Dan tidak ditahu kelaminnya. Iya kan? Tidak diberitahu apa kelaminnya. Yang jelas bukan perempuan. Yang jelas bukan perempuan. Sebab dinafikan dalam Al-Quran. Mereka bukan perempuan. Tapi apakah laki-laki? Tidak disebutkan juga. Tapi bersamaan dengan itu, kalau dijamak malaika, itu fiilnya pakai ta tanis. Qalat wa idh qalatil malaikatu. Ini muannas lafzi, secara lafaz saja sama muannasnya Muawiyah, ya kan? Dia lafaznya muannas tapi laki-laki. Muannasnya Ubadah, Ukasha. Ada tanya, tamar butonya tapi dihukumi ada tamar butonya tapi dia nama laki-laki. Nah, kita kembali ke pembahasan. Ta tanis sakinah ini tanda bahwa kosakata yang dimasukinya adalah fiil dan pastikan dia fiil apa? Fiil madhi, karena ta tanis ini khusus masuk pada fiil madhi. Jelas ini? Jadi ada tanda khusus fiil madhi, ada tanda khusus fiil mudhari. Ada juga tanda yang berserikat antara fiil madhi dan mudhari. Paham? Sisa satu, tanda fiil amr. Apa tanda fiil amr? Ada yang tahu? Tanda fiil amr. Tanda fiil amr itu bermakna perintah dan menerima ya mukhatabah. Harus dua dia. Tanda fiil amr dia harus bermakna perintah. Namanya fiil amr kan kata kerja perintah. Berarti harus bermakna perintah dan sekaligus menerima ya mukhatabah. Tahu ya mukhatabah? Ya perempuan yang diajak bicara. Misalnya idrib, bisa kemasukan ya mukhatabah menjadi idribi kalau antum suruh perempuan. Ya kan? Kum laki-laki. Kalau suruh laki-laki, kalau suruh perempuan kumi. Ta'al. Kalau panggil laki-laki. Kalau panggil perempuan ta'alai. Pakai ya mukhatabah. Jelas ini? Jadi tanda fiil amr dia harus terpenuhi padanya dua sekaligus. Dengar. Bedanya dengan tanda fiil madhi dan fiil mudhari. Kalau fiil madhi kan kadang pakai kode saja. Kadang pakai ta tanis saja. Ya, fiil mudhari juga begitu, salah satunya. Pakai sin saja, atau pakai saufa saja, atau pakai kode saja. Kalau fiil amr harus sekaligus dua. Tidak boleh salah satunya ini. Ini bermakna perintah sama apa tadi? Menerima ya mukhatabah. Ini harus ada pada fiil amr. Tidak boleh salah satunya. Kalau cuma mana perintah saja, tidak bisa menerima ya mukhatabah, itu pasti bukan fiil amr. Begitu pula sebaliknya. Dia hanya punya ya mukhatabah, tidak ada mana perintah. Itu juga bukan fiil amr. Paham ya? Jadi kalau cuma mana perintah, kalau cuma bermakna perintah, seperti apa? Amin. Amin. Apa artinya? Istajib, kabulkanlah. Ada bisa menerima ya? Amini, tidak bisa. Berarti ini pasti bukan fiil amr. Terus apa dia? Isim fiil amr, isim dia. Karena apa? Karena tandanya cuma satu, sementara syaratnya tadi dua. Ada yang cuma menerima ya mukhatabah, tidak bisa menerima, tidak ada mana perintah. Misalnya tadkhulina. Tadkhulina. Antum tasrif yadkhulani, yadkhulna. Tadkhulani, tadkhuluna.
Kemudian tadkhulina, tadkhulani, tadkhulna. Adkhulu, nadkhul. Yang ini tadkhulina. Ini kan ianya ya apa namanya? Ya mukhatabah. Ya perempuan yang diajak bicara. Ada mana perintah tidak di sini? Tidak ada. Artinya engkau seorang wanita ya yang diajak bicara perempuan. Engkau sedang atau akan masuk. Sedang atau akan masuk. Tidak ada mana perintah di situ. Jadi tidak bisa salah satunya, harus dua-duanya baru bisa dikatakan fil amr. Misalnya apa? Idrib. Perhatikan idrib. Ada mana perintah? Bisa kemasukan ya muannas mukhatabah. Idribi. Pukullah wahai wanita, pukullah dia. Ada mana perintah? Ada ya mukhatabah. Berarti ini fil amr. Para ulama menambahkan satu lagi. Mana perintah yang melekat pada fil amr itu harus wad'an. Harus apa? Wad'an. Sudah ada dari awal peletakannya. Sudah ada mana amr. Sudah ada mana perintah. Untuk mengeluarkan pada semisal litadkhuli. Litadkhuli. Apa artinya? Lam amr. Hendaknya engkau wanita masuk. Litadkhuli. Ada mana perintah? Ada. Litadkhuli. Kan lam amr berarti hendaknya engkau masuk itu perintah. Ada ya? Ada ya. Oh, ada dua-duanya. Berarti fil amr. Berarti fil amr atau bukan? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena perintahnya itu dipahami dari linya, bukan dipahami dari fiilnya. Ini karena perkara lain, amrun kharij. Ini perkara lain. Kalau ini sudah ada mana amrnya dalam fiilnya dari awal peletakannya sudah ada itu mana perintah. Kalau ini mana perintahnya? Ada ketika kemasukan li. Buktinya kalau dihapus linya tidak ada perintahnya. Paham? Jadi tanda fil amr apa tandanya? Ada mana perintah wad'an. Ada mana perintah secara asal peletakan. Kedua, menerima ya mukhatabah. Ini ingat, dua-duanya harus ada, tidak boleh salah satunya. Paham ya? Sudah ada tanda khusus fil madhi, tanda khusus fil mudhari, tanda khusus fil amr sudah. Di antara tanda khusus fil mudhari sebenarnya lam. Lam itu tanda khusus fil mudhari. Tapi tidak apa-apa, 4 saja dulu. Qad, sin, saufa dan ta'tanisa sakinah. Kesimpulannya, kalau ada sebuah kosakata kemasukan salah satu dari 4 tanda ini, maka kosakata tersebut kita hukumi fi'il. Ingat ya, kita hukumi fi'il. Nanti kita akan praktek. Kemudian yang terakhir. Wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Apa itu tandanya harf? Apa tandanya harf? Antum sudah bisa mengenal isim. Antum sudah bisa mengenal fi'il. Bagaimana antum mengenal harf? Membedakan harf dengan dua temannya, yaitu isim dan fi'il. Kata penulis, harf itu adalah kosakata yang tidak cocok bersamanya tanda isim dan tidak cocok juga tanda fi'il. Berarti dia tidak cocok dimasuki tanda-tanda isim yang 4 tadi. Apa tadi? Khafat. Tanda isim yang 4 tadi. Khafat, tanwin, alif lam dan huruful jar. Tidak cocok masuk salah satu dari 4 ini. Tidak cocok juga masuk tanda-tanda fi'il yang 4 tadi. Qad, sin, saufa, ta'tani sakinah, tidak cocok. Berarti kalau ada kosakata tidak cocok dimasuki oleh tanda-tanda isim yang 4 tadi dan tidak mungkin juga dimasuki oleh tanda-tanda fi'il yang 4 tadi, berarti dia adalah harf. Berarti kita hukumi
dia sebagai harf. Paham Arham? Hah? Ya. Kita lanjut. Contohnya apa? Kalau harf itu contohkan hal, fi dan lam. Ini contohnya. Hal itu huruf. Kenapa mereka contohkan 3 ini? Hal, lihat di papan. Hal, fi, lam. Ini 3 ini, dicontohkan 3 ini untuk memberikan isyarat bahwa huruf itu ada 3 bentuknya. Atau ada 2 bentuknya. Ada yang mustaraka, berserikat, masuk pada fi'il dan isim. Dan ada yang mukhtas. Ini kan bisa masuk pada fi'il. Iya, antum bilang hal jaa Zaidun, masuk ke jaa. Hal jaa Zaidun bisa juga masuk ke isim. Apa antum bilang hal Zaidun maridun, ya kan? Hal Zaidun maridun bisa. Berarti hal ini mushtarakah, berserikat, bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Nah, fi dan lam ini mukhtas, khusus. Cuman fi ini khusus isim, lam khusus fi'il mudhari. Fi al-bait, lam yadkhul. Nah, beliau atau para ulama mencontohkan ini 3 ini untuk memberikan apa? Isyarat bahwa huruf ada berapa? Ada 2, mushtarakah dan mukhtas. Yang berserikat bisa masuk pada isim atau fi'il. Yang mukhtas tergantung, kalau huruf jar hanya masuk pada isim, kalau lam penjazm hanya masuk pada fi'il mudhari'. Nah, dengan ini selesai tanda-tanda isim, fi'il dan harf. Setelah itu kita masuk di i'rab. Di i'rab, jenis-jenis i'rab, kemudian tanda-tanda i'rab, definisi i'rab dulu, kemudian jenis-jenisnya dan tanda-tandanya. Setelah itu insyaallah akan lebih cepat. Paling yang kita tambah nanti definisi di i'rab ini. Setelah masuk di pembahasan nawasib, jawazim, marfuat, mansubat, makhfudat, itu tidak terlalu banyak. Paling yang dihafal itu, paling banyak dihafal itu mansubat nanti. Definisi-definisi isim-isim yang mansub. Jadi cepat insyaallah. Baik. Kalau selesai baru kita lanjut buku lain lagi. Misalnya kita baca Qatrun Nada misalnya. Kalau mutammimah mungkin harus diikut di talim umumnya saja karena ada talim umum mutammimah. Jadi langsung lompat Qatrun Nada bisa. Tapi pelan-pelan insyaallah kita akan baca Qatrun Nada sambil praktek i'rab. Jadi antum nanti baca. Kita praktekkan apa yang kita dapatkan di Tuhfah. Kita mulai dari dasar mengenal isim fil harf. Ya? Habis itu mengenal mana yang murab, mana yang mabni. Kalau murab apa i'rabnya? Rafa, nasab atau jar. Ya? Kalau mabni di atas apa?